Sekelompok 5 orang sahabat, Dian, Raka, Tio, Sinta, dan Novi memutuskan untuk menghabiskan liburan di sebuah villa terpencil di daerah pegunungan. Villa itu dulunya milik seorang kolektor barang antik yang meninggal secara misterius. Penduduk setempat menghindari tempat itu karena berbagai rumor menyeramkan. Di hari pertama, mereka mulai merasakan kejanggalan. Suara-suara aneh di malam hari, perabot yang berpindah sendiri, dan bayangan yang muncul di cermin. Pada malam kedua, gangguan semakin intens. Mimpi buruk yang sama dialami semua orang, suara tangisan di kamar mandi, dan penampakan sosok wanita dengan mata kosong. Pada malam ketiga, mereka menyadari bahwa villa ini tidak hanya dihuni oleh satu hantu, tetapi sebuah entitas yang lebih gelap. Salah satu dari mereka mulai bertingkah aneh, seolah-olah dirasuki. Teror mencapai puncaknya ketika mereka mencoba kabur, namun menemukan bahwa setiap pintu dan jendela telah tertutup rapat oleh kekuatan tak terlihat. Ketika mereka akhirnya menemukan jalan keluar, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan villa. Mereka terbangun kembali di dalam kamar masing-masing, seolah-olah semuanya baru akan dimulai lagi. Ternyata, mereka telah menjadi bagian dari kutukan villa. Setiap tamu yang datang akan terus mengulang 3 hari yang sama berulang kali, tanpa ingatan sebelumnya. Selamanya terjebak dalam siklus neraka yang tak berujung. Hujan turun deras di sepanjang jalanan menuju villa tua yang berdiri angkuh di puncak bukit. Petir sesekali menyambar, menerangi sosok bangunan besar itu dengan cahaya putih yang menyilaukan. Villa Surya, begitulah orang-orang menyebutnya. Sebuah bangunan peninggalan zaman kolonial yang kini dikelilingi oleh aura misterius. Tidak ada yang tahu pasti sejarah kelam tempat ini. Beberapa warga setempat mengatakan bahwa villa itu dihuni oleh roh-roh penasaran, sementara yang lain berbisik bahwa ada kekuatan jahat yang menjaga tempat itu, mengurung siapapun yang berani datang. Namun bagi Dian, Raka, Tio, Sinta, dan Novi, itu semua hanya mitos yang berlebihan. Mereka datang ke villa itu untuk berlibur selama 3 hari. Sebuah keputusan yang akan mereka sesali selamanya. Mobil mereka berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat yang tampak kokoh meski usianya sudah tua. Raka yang menyetir menghembuskan napas lega sebelum mematikan mesin. Gila, tempatnya lebih gede dari yang gua bayangin, gumam Tio sambil menatap bangunan tua di depannya. Villa Surya berdiri menjulang dengan arsitektur klasik yang elegan, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan warna cat dindingnya yang pudar membuatnya terlihat seperti rumah tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Mungkin lebih baik kita cari penginapan lain, celetuk Novi dengan nada ragu. Ah, jangan penakut gitu. Ini kesempatan bagus buat uji nyali, kata Raka tertawa kecil. Dian sebagai orang yang paling suka misteri, justru merasa tertantang. Dia turun lebih dulu dan mendorong gerbang yang tiba-tiba berderit pelan, seolah menyambut mereka masuk ke dalam dunianya. Begitu mereka melangkah masuk, angin dingin menerpa wajah mereka, membawa serta aroma lembab yang tak enak. Mereka membuka pintu villa yang besar, dan suasana di dalam langsung menyelimuti mereka dengan keheningan yang berat. Interiornya masih terjaga dengan baik, tapi ada debu yang menumpuk di beberapa sudut, serta perabotan yang terlihat tua dan kusam. Sinta mengusap lengannya sendiri, merasa kedinginan. Kenapa tempat ini terasa aneh ya? Tak ada yang menjawab. Mereka hanya bisa saling pandang. Itu sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan. Malam pertama pun dimulai. Pukul 01.23 dini hari, Sinta terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa ada yang mengawasinya. Matanya melirik ke sekeliling kamar, dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam, matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Bayangan itu perlahan bergerak ke arahnya. Cahaya kilat dari luar menerangi sosok itu sesaat. Seorang wanita dengan gaun putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong. Sinta menutup matanya erat-erat, berharap ini hanya mimpi. Namun ketika ia membukanya kembali, sosok itu sudah berada tepat di samping tempat tidurnya. Sebuah suara berbisik di telinganya. "Pergi, atau kalian semua akan mati." Sinta menjerit keras.
Paginya teman-temannya mendapati Sinta terduduk gemetar di sudut kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Apa yang terjadi?" tanya Dian khawatir. Sejak pagi, villa terasa semakin aneh. Raka yang biasanya santai mulai merasa gelisah. Ia beberapa kali menangkap bayangan melintas di cermin, tetapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dian menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di belakang lemari. Saat ia membukanya, bau busuk menyeruak dari dalam. Ada tangga batu yang menurun ke bawah tanah. "Gak mungkin," gumamnya. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Langkahnya menggema di sepanjang lorong sempit itu. Cahaya senter dari ponselnya menyorot sesuatu di dinding. Lambang aneh yang digambar dengan warna merah gelap. Dan di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah ranjang besi berkarat dengan rantai yang masih menempel di ujung-ujungnya. Dan di dinding, ada bekas cakaran yang berantakan. Saat itu juga, Dian merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh perlahan dan melihat wajah pucat seorang wanita, matanya hitam pekat, mulutnya terkoyak lebar hingga ke pipi. Dian berlari sekencang mungkin ke atas, napasnya terengah. Saat ia kembali ke ruang tamu, teman-temannya menatapnya bingung. "Ada yang aneh di sini, kita harus pergi," kata Dian, suaranya bergetar. Namun hujan yang turun semakin deras dan jalan menuju luar villa tertutup longsor. Mereka terjebak. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Villa itu terasa semakin dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, langkah kaki di lantai atas, suara orang menangis di kamar mandi. Tio mencoba mengabaikannya, tetapi kemudian ia melihat sesuatu. Di salah satu jendela ada jejak tangan berdarah menempel dari luar. Ia terbelalak. Tempat ini terkutuk. Lalu lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Dan mereka mulai mendengar suara langkah kaki. Ian terbangun di ruangan gelap. Ia melihat teman-temannya terbaring tak sadarkan diri. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam. "Selamat datang di rumah ini," katanya dengan suara serak. "Kalian telah menjadi bagian dari siklus ini." Dian mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa berat. Di belakang pria itu, bayangan wanita mengerikan itu muncul lagi. Kali ini, ia tersenyum dengan tatapan penuh kebencian. Semua terulang kembali. Mereka terbangun di hari pertama, di mobil mereka dengan ingatan yang telah dihapus. Mereka akan selalu mengalami 3 hari neraka ini. Berulang-ulang selamanya. Pagi itu, hujan reda. Udara pegunungan terasa menusuk tulang, tetapi bagi Dian, Raka, Tio, Sinta, dan Novi, dingin itu bukan apa-apa dibandingkan ketakutan yang masih menggerogoti hati mereka. Entah bagaimana, mereka bisa keluar dari Villa Surya. 3 hari penuh teror terasa seperti mimpi buruk yang tak nyata, tapi luka dan trauma di tubuh mereka membuktikan sebaliknya. Mereka tidak bicara selama perjalanan pulang. Tak satu pun dari mereka ingin mengingat apa yang telah terjadi. Dian membuka pintu apartemennya dan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Ia ingin tidur dan melupakan semuanya. Namun, begitu ia menutup mata, ia mendengar suara itu lagi. "Pergi, atau kalian semua akan mati." Ia terlonjak bangun. Napasnya memburu, hanya ilusi, pikirnya. Tetapi ketika ia melihat bayangan samar di sudut ruangan, berdiri diam dengan mata hitam kosong, ia tahu. Ini bukan ilusi. Sesuatu telah mengikutinya pulang. Malam pertama di rumah masing-masing menjadi awal dari neraka baru bagi mereka. Raka menemukan jendela kamarnya terbuka meskipun ia yakin sudah menguncinya. Ketika ia mendekat untuk menutupnya, sebuah tangan pucat meraih dari luar, mencengkram lengannya dengan kuku panjang tajam. Tio mulai mendengar suara bisikan di balik dinding. Suara itu terus berulang, memanggil namanya. Ketika ia mencoba menutup telinganya dengan bantal, bisikan itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Sinta bangun di tengah malam karena kasurnya terasa basah. Saat ia menyalakan lampu, ia menjerit. Kasurnya penuh darah, dan di tengahnya ada sesuatu yang bergerak, seolah sesuatu hidup terkubur di dalamnya. Novi melihat refleksi dirinya di cermin tersenyum kepadanya. Tetapi ia sendiri tidak tersenyum. Refleksi itu kemudian berbisik. "Kamu bukan kamu lagi."
sebelum lenyap meninggalkan cermin yang berlumuran darah. Mereka berlima bertemu di sebuah kafe. Wajah mereka malam itu, satu persatu, dari mereka mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Dian menemukan tulisan di tembok apartemennya yang tidak ia buat. Mereka masih di sini. Dan di bawahnya ada coretan tangan dengan warna merah tua. Raka mulai melihat orang-orang asing di jalan menatapnya dengan wajah kosong. Mata mereka hitam pekat. Setiap kali ia berkedip, mereka semakin dekat. Tio mendengar suara ketukan di pintunya pukul 3 pagi. Ketika ia mengintip melalui lubang pintu, ia melihat dirinya sendiri berdiri di luar. Tersenyum miring. Sinta mendengar suara tangisan dari kamar mandi. Ketika ia membuka pintu, ia melihat bayangan wanita yang sama dari villa. Berdiri di sudut, menatapnya tanpa ekspresi. Novi mendapati dirinya bangun di tengah malam, berdiri di depan cerminnya sendiri, tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Dan di cermin, ada sosok lain yang bukan dirinya, tersenyum menyeramkan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak ada pilihan lain. Mereka berlima kembali ke Villa Surya. Mereka harus menghentikan ini sebelum terlambat. Namun saat mereka tiba, villa itu sudah berubah. Tidak ada tanda-tanda longsor, tidak ada jejak kaki, tidak ada bukti bahwa mereka pernah ada di sana. Villa itu tampak baru. Mereka masuk dengan perasaan waspada, dan begitu mereka melangkah ke dalam, pintu tertutup dengan sendirinya. Suara langkah kaki mulai terdengar. Dari bayangan, muncul seseorang yang tidak asing. Diri mereka sendiri. Sosok-sosok itu berdiri di seberang ruangan, menatap mereka dengan mata kosong. Mereka tidak pernah keluar dari villa. Yang kembali ke kota bukan mereka. Yang ada di hadapan mereka sekarang adalah mereka yang asli, yang masih terjebak dalam siklus neraka villa. Tiba-tiba, tubuh mereka mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Dian mencoba berteriak, tetapi suaranya menghilang. Mereka yang ada di kota hanyalah bayangan. Sementara jiwa asli mereka tetap terperangkap di dalam villa, selamanya mengulang siklus 3 hari penuh teror. Dan di luar villa, 5 sosok lain yang menyerupai mereka tersenyum. Mereka telah bebas. Atau setidaknya itulah yang mereka ingin dunia percayai. Di dalam Villa Surya, suara langkah kaki terus bergema. Di kamar yang gelap, 5 jiwa yang terperangkap terus berteriak meminta tolong. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Mereka adalah bayangan dari masa lalu. Sementara di luar, kehidupan terus berjalan. Dan 5 orang lain yang kini menghuni tubuh mereka di dunia luar. Bukan manusia lagi.